Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan kali ini kita bercerita tentang orang-orang yang dulu punya masa lalu kelam tapi kemudian bangkit dan lebih jauh dari itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi dia melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Tamu kedua kita adalah Agus Sutikno. Agus Sutikno, Anda berasal dari Jawa Timur juga. Jawa Timur, Sokondi, Probolinggo. Probolinggo. Dimas Kanjeng taat pribadi. Wah. Baik, pekerjaan Anda sekarang apa ya? Pendeta. Tunggu, saya tanya baik-baik nih. Anda paham pertanyaan saya ya? Pekerjaan Anda apa? Pekerjaan. Profesi apa kerjaan nih? Profesi. Sama pendeta. Pendeta. Ya. Wah, kayaknya bimbang dengan saya. Sangat. Dengan penampilan seperti ini, maksudnya pendeta yang gereja-gereja itu? Iya. Anda? Iya. Dengan penampilan seperti ini? Pakai rantai, Pak. Oke, untuk sementara saya percaya dulu, pusing saya. Iya. Tapi Anda nggak bercanda kan? Nggak bercanda, serius nih. Serius, oke. Ini siapa yang salah ngundang ini? Tolong bantu saya dong. Oke, anggap aja Anda benar-benar pendeta ya. Anda menato tubuh Anda seperti ini sejak pendeta atau sebelum pendeta? Sebelum saya jadi pendeta. Masa-masa jahiliyah. Oke. Apa seluruh tubuh Anda tato? Hampir. Hampir seluruh ya. Jadi ada bagian yang nggak kena tato ya? Jangan ada tahu. Mohon maaf, mengapa tertawa? Apa yang Anda bayangkan? Oke, lazimnya. Ini maaf ya, masih urusan tato nih, saya agak bingung ini. Lazimnya kan orang menato, oke, anggota tubuh, Yes. tapi tidak wajah. Apa alasan Anda menato wajah Anda? Zaman itu over. Over itu artinya? Ya, kalau mereka ke barat, saya akan ke timur. Makin nggak ngerti saya. Kalau misalnya begini, Bang. Kalau misalkan nih, ada orang ditato kakinya nih. Iya. Saya tato yang bagian tampak-tampak aja. Karena tato kan harus tampak, jangan sembunyikan. Oke. Itu tato. Oke. Dilihat di artnya. Dan Anda, Ya, oke. Tuhan ampuni saya. Nah, kalau kita bicara stigma, ya. orang-orang yang bertato kan selalu negatif ya. Negatif semuanya. Bagaimana Anda dengan kondisi seperti ini kemudian bisa jadi pendeta? Ini kan nanti akan saya tanyakan ya. Tapi sekarang saya mau tanya dulu nih awal-awal ya. Kami ingin tahu tentang masa lalu Anda. Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Dibilang baik juga enggak. Oke. Orang tua Itu pekerja. fail, Bang. Fail saya. Jadi kalau di muka umum kayaknya tidak pantas banget gitu. Anda merasa waktu itu gagal? Gagal. Oke. Jauh dari Tuhan. Kehidupan Anda. Iya. Nanti cerita, tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Jangan sesekali menilai seseorang dari penampilannya saja, karena belum tentu kita bisa lebih mulia daripada orang tersebut.
Sepenggal ungkapan tersebut rasanya cocok jika kita sematkan kepada sosok yang satu ini. Ialah Agus Sutikno, seorang pendeta Pantai Kosta di Indonesia yang kesohor dengan panggilan pendeta jalanan. Selama kurang lebih 14 tahun, Agus mendedikasikan hidupnya untuk berjuang membantu dan mengangkat derajat warga prasejahtera di kampung-kampung di kota Semarang, seperti di kawasan Tanggul Indah. Mulai dari pekerja seks komersial, anak-anak terlantar, perempuan yang hamil di luar nikah, waria, hingga pecandu narkoba dan penderita HIV/AIDS, ia rangkul agar mereka bisa meninggalkan kehidupannya yang kelam menjadi lebih baik lagi. Ya pertama beberapa kejadian ini saya kerja di pabrik menjahit gitu. Dan keadaan saya hamil, saya tuh keluar dari rumah. Ya emang saya dulu emang pengen Pak aborsi. Terus yang membantu saya untuk kenal Pak Agus tuh nggak bolehin untuk diaborsi. Makanya itu dikenali sama Pak Agus biar tidak diaborsi. Ya dia memberitahu aku untuk semangat untuk memperjuangkan anak saya. Dan banyak yang membantu dari pakaian, dari susu, dari saya operasi untuk ngelahirin sampai sekarang mau usaha jualan angkringan, Pak Agus yang banyak bantuin saya. Saat ini ada sekitar 150 anak-anak terlantar di Tanggul Indah yang mayoritas anak dari para pekerja seks yang dia bina melalui pendidikan. Bahkan, Agus pun rela mengeluarkan uang pribadinya untuk menyekolahkan sebagian anak-anak tersebut di sekolah formal. Karena bagi Agus, hanya dengan pendidikan anak-anak tersebut dapat hidup lebih baik ke depannya. Dulunya saya tidak bisa sekolah sampai ke jenjang tinggi. Lalu saya ketemu sama Om Agus, sharing sama Om Agus, saya ceritakan semuanya. Saya dibantu Om Agus sampai sekarang ini. Membiayai sekolah adik saya dan saya. Saya ingin berterima kasih sama Om Agus dan nyokolain saya sampai ke SMA sampai sekarang ini. Kalau saya nggak ketemu Agus mungkin saya tidak bisa sekolah sama adik saya sampai sekarang ini. Dalam menjalankan kegiatan sosialnya, Agus tidak pernah melihat agama dan suku kepada orang yang ia bantu. Semua ini ia lakukan tulus dan ikhlas demi menolong sesama. Meskipun banyak rintangan yang ia hadapi, selama melakukan kebaikan, Agus tidak pernah mundur sejengkal pun dan akan terus mengulurkan tangan untuk membantu sesama umat manusia. Ada satu yang aneh saya lihat dari acara Kick Andy hari ini. Tadi Cak Budi begitu melihat rekaman menitikkan air mata. Anda melihat rekaman mata berkaca-kaca. Saya bingung ini, wajah sangar, tapi hatinya lembut. Kenapa Anda tadi berkaca-kaca melihat tayangan tadi? Karena itu bagi saya itu hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang selama ini dianggap kaum-kaum yang terpinggirkan. Anda dulu punya masa lalu yang gelap. Pengertian gelap di sini apa? Melawan Tuhan. Dengan melakukan apa?
Semua hal. Dan Misalnya, itu fail. seberapa parahnya kehidupan Anda dulu? Bagi banyak orang saya parah. Tapi ketika aku ketemu Tuhan, semua berubah. Baik, saya tidak akan tanya lebih jauh soal masa lalu Anda yang gelap. Yang membuat kami semua penasaran adalah bagaimana seorang pemuda dengan penampilan seperti Anda, tato hampir di seluruh tubuh, bisa diterima oleh gereja menjadi pendeta. Nanti Anda jelaskan prosesnya ya. Oke. Tapi sebelum itu, tentu saja kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Baik, Pendeta Agus Sutikno. Anda pernah hidup dalam kegelapan, ya. Segelap apa, saya hanya menduga-duga, kami semuanya menduga-duga. Tapi kalau dilihat dari statement Anda terakhir, menurut pandangan orang gelap sekali ya. Nah, yang kami ingin tahu, kapan persisnya ada titik balik dalam kehidupan Anda dan oleh sebab apa? Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Prosesnya itu terjadi kapan dan seperti apa? kurang lebih 15 tahun yang dulu. Kemungkinan juga lebih. Itulah awal mula Anda kemudian mengubah hidup Anda. Bukan saya mengubah, Tuhan yang mengubah. Siapapun tidak bisa mengubah dirinya kecuali Tuhan. Sesudah itu Anda sempat nggak sekolah Alkitab pada Sekolah. teologia? Ya, Anda belajar itu. ya. Bagaimana reaksi teman-teman sekelas Anda, orang yang Aneh. mengajar Anda, orang seperti Anda tiba-tiba belajar Alkitab? Aneh. Karena yang masuk kampus itu 99% adalah anaknya seorang pendeta semua. Hampir semua. Cuman saya. Dan saya satu-satunya siswa atau mahasiswa yang tidak sampai hari ini dipraktekkan. Gereja menolak. Karena penampilan Anda. Iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk mengubah stigma itu atau mengubah pandangan negatif orang terhadap Anda? Bang, begini, biasanya kan seorang pendeta itu ada tengah-tengah gereja. Hampir semuanya pakai jas, pakai dasi. Bajunya rapi, pakai minyak rambut. Kenapa nggak mau berubah? Kan citra itu bagi seorang pendeta ya seperti itu. Rapi, neces, bersih, nggak, ya kalau tato sudahlah. Ya, Kan bisa Anda potong rambut. panggilan Tuhan beda, misi Tuhan Apa bedanya? beda. Jadi hatinya Tuhan itu ada di tengah-tengah orang-orang yang miskin, yang tertindas. Jadi Anda memilih melayani masyarakat Ya. kalangan bawah, masyarakat Pinggirkan. pinggir yang terpinggirkan. Di daerah mana tadi? Itu di daerah Tanggul Indah, Bagaimana kondisi masyarakat di sana? lokalisasi liar. Nah, ketika pertama kali Anda datang ke sana, reaksi orang-orang bagaimana melihat penampilan Anda seperti itu? Dan Anda mengaku, tanda kutip ya, atau Anda disebut pendeta. Bagaimana? Tidak pernah mengaku kepada siapapun, tidak perlu diekspos seorang pendeta. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi bagaimana orang bisa menerima Anda dengan keadaan gini, kemudian mau bicara tentang kebaikan? Kalau saya bicara kebaikan, saya percaya gini, siapapun kita, dari background manapun kita, dari agama manapun kita, yang penting satu hal, kita harus satu, berdampak. Jadi dampak bagi semua orang. Awalnya ada yang menolak Anda nggak? Ada. Kenapa Anda ditolak? Ya mungkin mereka bilang saya mau katakanlah apa ya, menyebarkan ya itulah Agama. kristenisasi. Oke. Dan itu tidak sampai pada hari ini tidak ada satupun yang Kristen dari ujung ke ujung, nggak ada. Jadi bagaimana Anda menjelaskan bahwa Anda membantu mereka untuk kehidupan yang lebih baik? Beasiswa anak-anak itu, dan lagi untuk mengentaskan para pekerja-pekerja seks. Nah, berkaitan dengan
PSK atau pekerja seks komersial ya, dan Iya. juga saya lihat tadi ada penyandang HIV/AIDS, ODA, Oda. orang dengan HIV. HIV/AIDS ya. Yang jadi pertanyaan saya, Anda menikah, Nikah. artinya punya istri? Iya tuh. Oh iya. Menikah tidak punya istri. Iya, saya kalau berhadapan sama Anda jadi kacau semua. Istri Anda tidak keberatan, Anda bergaul dengan PSK, waria, kehidupan malam. Awal-awalnya iya. Ya pastilah namanya wanita, terus misalkan nih aku duduk sama seorang wanita pakai tank top, Iya. pakai rok mini, Iya. blaze on, ya kayak gitu-gitu, ya pastilah. Maksudnya, Anda kok kayaknya menceritakannya dengan riang ya. oh iya, masalah itu riang banget. Riang, iya. Saya jadi semangat ini. Oke, jadi istri awalnya pasti merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Lalu bagaimana Anda menjelaskan kepada istri sehingga dia bisa menerima? Istri sudah bisa menerima? Bisa, Nah, bagaimana kalau kita dengar ceritanya langsung dari istri tercinta, Cynthia Yolanda. Yolanda. Ya, terima kasih. Cynthia Yolanda. Jadi panggilannya Cynthia atau Yolanda? Yolanda. Oh, Yolanda. Oke, jadi saya panggil Yolanda ya. Iya. Nanti saya ingin dengar, kenapa Anda juga mau menikah sama makhluk ini? Astagfirullahaladzim. Sebelum itu, kita rehat dulu ya. Ikuti terus Kiken. Baik, kita lanjutkan. Kembali lagi kepada Pendeta Agus dan istri tercinta Yolanda. Tadi belum selesai nih pertanyaannya. Saya selalu ingin tahu kenapa Anda mau menikah dengan Pendeta Agus ini. Waktu ketemu sudah jadi pendeta dengan perwajaan seperti ini atau belum? Waktu pertama ketemu sudah seperti ini, Pak Agus. Lebih nyentrik lagi, Pak. Hah? Segini masih Iya. lebih lagi? Jadi beliau pakai apa itu anting, persing di hidung, Kayak lidah. sapi gitu. Iya, Nah, saya nggak ngomongin Anda, saya ngomongin ini ya, modelnya aja. Iya. iya. Terus? Komplit, Komplit. iya. Lah kok bisa Anda mau? Ada sesuatu yang unik dari dirinya, Pak. Tapi jujur, apa yang Anda kagumi dari Mas Agus ini? Pada awalnya saya takut. Oh, saya aja sampai sekarang takut. Iya. Jujur, ini jujur ini ya. Sampai detik ini aku takut. Pada awalnya takut. Pada awalnya takut. Setelah kami kenal hanya singkat 3 bulan. Pada saat itu, saya melihat sosok dari Pak Agus itu, saya ingat waktu pertama saya ketemu Pak Agus itu, kami istilahnya kencan pertama ya Pak ya. Pergi keluar jadian hari pertama gitu. Anda ditembak lah ya. Iya. Kami makan di suatu tempat di daerah Simpang 5 Semarang itu, di pinggiran itu tiba-tiba ada seorang anak ngamen. Dan pada saat itu Pak Agus tuh waktu dia minta uang, minta uangnya gitu. Dan Pak Agus bilang, "Kowe butuh duit piro? Duduk dulu di sini makan dengan kami." Di situ rasa hati saya lepas seperti saya tuh dicelikan kembali gitu, bahwa di bawah situ, di luar sana banyak sekali anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Jadi dari situ saya melihat, saya percaya bahwa saya memang dulu di impian saya hanya ingin mendapatkan suami yang takut dengan Tuhan, yang dia bertanggung jawab atas semuanya. Dan akhirnya setelah bertemu dengan Pak Agus itu, 3 bulan itu kami menikah. Setelah perjalanan waktu, kan sebagai pendeta yang disebut pendeta jalanan, Mas Agus melayani orang-orang termasuk PSK.
bagaimana reaksi Anda pertama kali? Tadi bilang nggak bisa terima, tapi kenapa Anda kemudian bisa terima? Awalnya saya melihat itu, hati saya berontak. Karena nggak cukup dari awal pertemuan itu, ternyata menikah masih waktu Pak Agus itu banyak di luar. Dan saya melihat beberapa dengan PSK, duduk di warung, di remang-remang. Secara hati saya nggak terima, saya menangis, saya sering konflik dengan Pak Agus. Tapi berjalan waktu, saya mendekati satu PSK itu, saya awal hanya ngobrol biasa, di saat ngomong ada satu hati yang menimbulkan cinta. Sehingga saya lebih dekat dengan mereka, mereka menganggap saya sebagai orang tuanya mereka gitu. Jadi sampai kami dekat, sampai beliau sakit, akhirnya dipanggil Tuhan, itu pun dengan penyakit HIV sebulan sebelum meninggal dan 15 menit sebelum meninggal, banyak orang yang tidak mau mendekat pada si Mbak ini karena sudah terlalu parah. Saya memeluk dia, saya membisikkan, Tuhan sayang sama Mbak ini. Dari situ timbul sesuatu yang luar biasa bahwa ini loh, orang di luar sana itu butuh perhatian kita. Bukan secara materi, tapi mereka juga butuh dirangkul, dipeluk. Baik, di sini ada Mas Imam Prasojo, seorang sosiolog yang selalu memerhatikan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Kali ini saya ingin sebagai sosiolog, Mas Imam, Anda memberikan komentar terhadap apa yang Anda saksikan tadi. Pendapat Anda sebagai seorang sosiolog. Pada saat saya melihat episode ini, saya bertanya-tanya, mereka berdua nih atau berempat begitu mudah menangis. Mereka begitu terlatih di hatinya. Karena dia berinteraksi dengan begitu banyak orang yang berbeda dengan dirinya. Dan dia empatinya, dia bisa menempatkan orang lain yang memiliki nasib yang berbeda. Pendidikan kita di Indonesia terlalu berorientasi kepada otak. Orang dipacu dengan ranking-ranking yang tidak sama sekali memperdulikan justru apapun profesinya, apapun latar belakang agamanya. Tapi mereka ini menjadi contoh. Dan saya bercermin, mereka ini terlatih karena justru mereka setiap hari keluar dari batas hidupnya. Berapa orang di antara kita ini setiap hari mau untuk menyeberangi zona nyaman dari dirinya kepada orang lain. Itu yang menurut saya paling penting. Nah, yang kedua, kenikmatan melakukan kebaikan itu yang saya lihat dari Mas Budi maupun Mas Agus ini harus menjadi cerminan kita. Seberapa jauh kita sebetulnya sudah adiktif terhadap hal-hal yang baik seperti ini. Itu tingkatan perilaku yang menurut saya harus menjadi cermin. Satu poin lagi, dengan penampilan seperti ini, perlawanan terhadap stigma luar biasa. Pertama, melawan orang yang punya persepsi tertentu tentang tato. Perlawanan di dalam gereja sendiri, perlawanan dalam keluarga sendiri. Tapi toh akhirnya perilaku-perilaku substantif, kebaikan yang ukurannya adalah orang yang pernah dilayani. Di situ kelihatan betul kualitas dari siapa orang seperti Mas Agus dan Mas Budi. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi orang-orang baik di dalam masyarakat sekarang itu apa? Karena tidak semua orang bisa menerima perbuatan baik orang-orang di lingkungan mereka. Misalnya ini, kita lihat ya, mengukur cara berpakaiannya Pak Agus dengan cara kita itu berpakaian. Tentu terjadi kontradiksi. Nah, tapi pada saat ukurannya adalah apa yang dia dilakukan, pasti tidak akan ada kontradiksi dan kemudian berbalik mengagumi. Nah, sayangnya kita berada dalam kehidupan topeng-topeng. Orang seperti ini saya yakin jauh berharga daripada para koruptor yang berdasi.
sayangnya topeng-topeng itu yang mencerminkan kebaikan gitu terlalu dominan di dalam persepsi kita, dan kemudian pada saat yang sama orang yang berpenampilan berbeda terus kemudian orang malas untuk menggali siapa dia sebetulnya. Nah, sebetulnya perjuangan seperti Mas Agus ini adalah dia berupaya untuk melawan persepsi-persepsi yang ada di dalam masyarakat ini, dan dia berjuang sendirian. Baik, Mas Imam, terima kasih ya. Nah, kembali kepada Mas Agus dan Mbak Yolanda ya. Selain tenaga, pikiran, perasaan, ya, waktu yang sudah dikorbankan, dalam kegiatan menolong sesama ini kan pasti ada uang, ada biaya. Boleh tahu bagaimana Anda berdua mengupayakan biaya jika ada yang membutuhkan biaya? Pertama, berdoa, Bang. Pertama, percaya dan percaya doa itu bisa bagi saya loh ya. Ngubah sesuatu. Dan yang kedua, sampai hari ini selama 14 tahun, saya tidak pernah menjalankan proposal. Tidak meminta-minta. Dan itu biayanya ada begitu saja. Saya tidak tahu dari mana. Atas kekuatan doa. Ya, ketika butuh, Tuhan siapkan. Karena Anda juga memberikan bantuan untuk pendidikan, macam-macam kalau saya Iya, lihat tadi beasiswa. semua. Nah, tapi saya dengar pernah satu hari kalau nggak salah, perhiasan istri harus dijual ya untuk biaya seperti itu. Jadi Anda juga mengorbankan tanda kutip harta benda Anda berdua untuk membantu orang lain. Biasa kayak gitu. Bukan hal luar biasa. Wah, bagi saya luar biasa. Bagi sebagian orang pasti luar biasa di tengah kehidupan yang mungkin untuk kita sendiri belum cukup. Kita sudah mau memberikan milik kita untuk membantu orang lain. Hari ini kita mendengarkan kisah Anda berdua, kami berterima kasih. Satu hal lagi, Bang. Iya. Harapan saya ini, di bumi Indonesia, khususnya di dalam kamus bahasa Indonesia itu tidak ada lagi kata marginal. Tidak ada lagi kata anak haram. Karena bagi mereka itu sakit ketika mereka disebut orang marginal, Pak Imam. Kemudian bagi teman-teman di sini hal yang biasa, kaum marginal, tetapi bagi mereka itu sakit. Mereka sudah sakit, tambah disakiti. Baik, di akhir acara ini, karena saya dengar perhiasannya waktu itu dijual dan belum kembali, maka sebuah kalung emas 10 gram. Iya, silakan diterima. Dan masih ada lagi, silakan dibuka sendiri. Apresiasi dana pelanggan Superindo rupiah 20 juta. Iya. Dan wakil dari Superindo, Pak Wirawan Winarto sudah ada bersama kita ya. Pak Wirawan, nah, pertama tentu kami semua ingin tahu mengapa Superindo tergerak hati untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Cak Budi dan istri serta Mas Agus dan istri. Superindo dalam hal ini bekerja sama dengan Yayasan Kick Andy Foundation ingin bersama-sama berbagi dan membantu sesamanya, terutama mereka yang miskin, yang kurang mampu, dan juga untuk anak-anak, khususnya pendidikan bagi anak-anak. Setelah mendengar kisah mereka, apa pendapat Anda? Luar biasa. Perubahan dari satu masa yang kelam tadi disebutkan, kemudian menjadi sosok yang bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi mereka yang memang dibutuhkan. Menurut saya ini satu hal yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua.
Tentu mewakili para pelanggan Superindo, Anda punya harapan terhadap apa yang Anda lakukan, yaitu berupa dukungan terhadap kegiatan mereka? Ya, harapannya bantuan itu bisa lebih luas lagi mencapai orang-orang yang memang membutuhkannya. Baik, terima kasih Pak Wirawan. Dan di akhir acara ini saya hendak berbagi buku, judulnya Baper. Tapi bukan bawa perasaan, tetapi bawa perubahan. Penulisnya adalah Renald Kasali. Dan ini akan saya berikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website Kick Andy. Ada 100 buku yang akan kami bagikan. Mudah-mudahan kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.